Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi dari masalah individu, keluarga, dan masyarakat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok dari kelompok 5. Yang pertama yaitu Aidatul Fitriyah, yang kedua M. Taufikis Solihin, yang ketiga Bilal Karomah, yang keempat Dwi Nanda Agustin, yang kelima Nurul Ain, yang keenam Putri Yulistiana Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang arti dan makna individu. Individu diartikan sebagai seorang manusia yang tidak dapat dipisahkan antara jiwa dan raga. Manusia sebagai individu juga diartikan tiap-tiap orang merupakan pribadi yang khas menurut corak kepribadiannya, termasuk kecakapan dan kelebihannya. Menurut Valport, kepribadian adalah organisasi dinamis dari sistem-sistem psikofisik dalam individu yang turut menentukan caranya yang unik atau khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk menjadi individu yang mandiri harus melalui proses. Proses yang dilalui pada tahap pertama adalah pemantapan pergaulan di dalam lingkungan keluarga. Sejak lahir, manusia membentuk interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan batiniah dan lahiriah yang membentuk dirinya. Menurut Sigmund Freud, dalam Suaryo Wangsa Negara, superego pribadi manusia melalui terbentuk pada saat manusia berumur 5-6 tahun. Demikianlah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikis Solihin. Saya akan meneruskan materi tentang individu. Saya selaku pemateri kedua akan menerangkan tentang pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik, keadaan tubuh atau keadaan jasmaniah yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Jadi, pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Secara umum, konsep pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel organ manapun individu. Yang bisa diukur dengan ukuran berat gram, ukuran panjang, dan juga ukuran tulang. Secara umum, konsep perkembangan dikemukakan oleh Werner bahwa perkembangan berjalan dengan prinsip otogenetis. Perkembangan berlangsung dari keadaan global dan kurang berdiferensiasi sampai keadaan di mana diferensiasi dan juga integrasi meningkat secara bertahap. Itulah tadi yang dimaksud pertumbuhan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan. Sebagai hasil dari proses pematangan yang menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ,
dan juga sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya, termasuk juga perkembangan emosi, intelektual, dan juga tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Nah, perkembangan dan pertumbuhan individu menurut Islam. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia menurut Islam sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, kalau nggak salah dalam surah Al-Mu'minun ayat berapa itu dah, yang berkaitan dengan proses kejadian manusia. Nah, dan sesungguhnya kami telah menciptakan, yang artinya begini, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani. Nah, begitu dan seterusnya. Prinsip pertumbuhan dan perkembangan individu. Perkembangan merupakan perubahan yang bersifat kualitatif. Perubahan secara kuantitatif akan diikuti oleh perubahan dalam fungsi perkembangan yang memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Itu melibatkan perubahan. Ada bermacam-macam perubahan yang terjadi, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam proporsi, hilangnya ciri lama dan mendapatkan ciri yang baru sehingga dapat dikatakan pertumbuhan dan perkembangan melibatkan perubahan. Nah, nomor 2, interdependensi. Antara pertumbuhan dan perkembangan individu saling bergantung, memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan atau interdependensi. Nah, begitu. Terus nomor 3, terjadi pada tempo yang berlainan. Ada yang berlangsung cepat, ada yang sebaliknya. Nah, begitu. Terus nomor 4, mengikuti pola atau arah tertentu. Tiap tahap merupakan hasil perkembangan dari tahap sebelumnya yang merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya. Begitu. Jadi itu prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan individu. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan individu ini juga memiliki karakteristik. Salah satunya, pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada setiap individu memiliki karakteristik masing-masing. Nomor 4, mengikuti pola atau arah tertentu. Tiap tahap merupakan hasil perkembangan dari tahap sebelumnya yang merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya. Begitu. Jadi itu prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan individu. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan individu ini juga memiliki karakteristik. Salah satunya, pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada setiap individu memiliki karakteristik masing-masing, baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak. Nah, terjadinya perubahan pada pertumbuhan, terjadi perubahan fisik, misalnya berat dan tinggi badan, sedangkan perkembangan terjadi perubahan psikis seperti berbicara dan berpikir. Terus terjadinya perubahan dalam proporsi. Pada pertumbuhan terjadi perubahan fisik, misalnya tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangan pada psikis seperti perubahan imajinasi dan fantasi dan juga realistis. Lenyapnya tanda-tanda yang lama. Lenyapnya tanda-tanda yang lama di sini maksudnya pada fisik. Lenyap rambut halus dan gigi susu kelenjar dan kelenjar pineal, sedangkan
pada psikis, lenyapnya masa mengoceh, perilaku impulsif. Diperolehnya tanda-tanda baru seperti fisik. Dalam fisik ya seperti pergantian gigi dan karakteristik seks pada usia remaja seperti kumis, jagun, dan kaki dan tubuh payudara dan menstruasi pada wanita. Tumbuh uban pada masa tua, psikis seperti perkembangannya rasa ingin tahu, terutama yang berkaitan dengan seks, ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, dan juga keyakinan beragama. Terjadi secara kontinu dan juga terdapat masa percepatan dan perlambatan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Salah satunya dari faktor internal. Faktor internal apa saja? Yaitu seperti faktor keturunan, hormon salah satunya, dan juga faktor eksternal seperti nutrisi, hubungan interpersonal, tingkat sosioekonomi, penyakit, dan pengaruh media massa. Mungkin cukup itu saja materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya kami pasrahkan kepada pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Karomah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama dalam melakukan proses sosialisasi seorang remaja. Keluarga memberikan pengaruh sekaligus membentuk watak dan kepribadian remaja, sehingga keluarga dikatakan sebagai unit sosial terkecil yang memberikan dasar bagi perkembangan remaja atau yang disebut dengan sekolah pertama. Sebuah keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang memiliki peran fungsi masing-masing. Keluarga mempunyai 8 fungsi, yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial, budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, juga melindungi, fungsi reproduksi, sosialisasi, pendidikan, ekonomi, pembinaan lingkungan. Kedelapan fungsi keluarga mempunyai peran masing-masing dalam pembentukan karakter seorang remaja. Fungsi keagamaan mengajarkan remaja untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi sosialisasi budaya berperan dalam menciptakan individu yang dapat bergaul dan berkontribusi dalam masyarakat. Fungsi cinta kasih dalam keluarga mengajarkan remaja untuk saling mengasihi antar anggota keluarga, tercipta keluarga harmonis atau untuk agar tidak terjadi permasalahan dalam keluarga, yaitu mendidik anak sejak dari kecil sampai remaja. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Hanya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu syirk, yang artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu ada bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia seseorang, melainkan disebabkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan. Manusia mulai dari lahir sampai mati sebagai anggota masyarakat, mereka bergaul dan saling berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama. Dengan demikian, bahwa hidup dalam masyarakat berarti adanya interaksi sosial dengan orang-orang sekitar. Demikian pula mengalami pengaruh dan mempengaruhi orang lain. Interaksi sosial sangat utama dalam masyarakat.
Dengan demikian, dapatlah dikemukakan bahwa masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terkait oleh suatu rasa identitas bersama. Hidup bersama dikatakan sebagai masyarakat apabila mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ialah manusia yang hidup bersama, 2. Bercampur atau bersama-sama untuk waktu yang cukup lama, 3. Menyadari bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Yang keempat ialah mematuhi terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan yang menjadi kesepakatan bersama. 5. Menyadari bahwa mereka bersama-sama diikat oleh perasaan di antara para anggota yang satu dengan yang lainnya. Dan selanjutnya ialah menghasilkan suatu kebudayaan tertentu. Demikianlah akhir bahwa masyarakat mengandung pengertian yang sangat luas dan dapat meliputi seluruh umat manusia. Di sini sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Saudari Nanda barusan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang masyarakat maju. Masyarakat maju terdiri dari dua. Yang pertama, masyarakat non-industri dan masyarakat industri. Masyarakat non-industri terdiri dari dua kelompok. Yang pertama, kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang pertama, kelompok primer. Kelompok primer adalah interaksi antar anggota terjalin lebih intensif karena para anggota sering berdialog. Sifat interaksi bercorak kekeluargaan dan lebih berdasarkan simpati. Pembagian kerja tidak langsung dan secara tegas. Contoh, keluarga, RT, kelompok belajar, dan kelompok agama. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder di sini adalah terdapat interaksi tak langsung, formal, dan kurang bersifat kekeluargaan. Pembagian kerja diatur atas kemampuan masing-masing. Contoh, organisasi, partai politik, dan organisasi profesi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Putri. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Listiana Nisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat. Masyarakat maju terdiri dari pertama masyarakat industri. Jika pembagian kerja bertambah kompleks, suatu tanda bahwa kapasitas masyarakat semakin tinggi. Dan solidaritas didasarkan pada hubungan saling ketergantungan antara kelompok yang telah mengenal pengkhususan, yakni kepandaian atau keahlian khusus yang dimiliki seseorang secara mandiri sampai batas tertentu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.